Shalom, selamat pagi. Kali ini saya mau melanjutkan kesaksian saya tentang goodness of God. Dan kali ini saya mau menyaksikan tentang rumah duka. Nah, waktu suami saya masih sakit, saya itu kasih tahu bahwa saya harus punya rumah duka sebelum suami saya meninggal. Ya, ini saya harus punya ini kalau suami saya itu meninggal di rumah. Kalau di rumah sakit nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah saya harus punya rumah duka. Karena kalau enggak, saya akan berurusan dengan polisi atau mungkin dengan FBI juga. Ya, karena kalau saya nggak punya rumah duka, maka waktu suami saya meninggal, saya akan telepon 911 ya untuk membawa suami saya, dan itu yang akan berurusan dengan polisi karena mereka juga mau pasti bahwa itu memang meninggal dengan wajar. Nah, tapi ya saya itu belum cari-cari sampai akhirnya saya cari karena saya dengar dari teman saya bahwa ada satu gereja yang punya kuburan dan katanya di situ murah. Nah, saya berusaha untuk membeli kuburan di gereja itu, tapi karena satu dan lain hal saya belum berhasil. Dan karena itu saya merasa bahwa saya harus mencari tempat yang lain, nggak bisa lagi menunggu di situ. Ya, jadi saya juga hubungi rumah duka yang lain, tapi tidak berhasil juga. Dan akhirnya saya ingat satu tempat yang saya selalu lewati waktu kami pelayanan ke Scranton dan Harrisburg. Pergi dan pulangnya selalu melalui tempat itu. Dan saya suka sekali tempat itu. Karena kelihatannya ayam gitu. Dan saya suka ngomong sama suami saya, kamu suka nggak ini? Saya suka sekali ini tempat ya. Kelihatannya ayam sekali. Sampai satu saat saya bawa kita masuk ke tempat itu ya. Tapi maunya sih keliling-keliling. Tapi waktu saya lihat, aduh, nanti kalau nggak bisa keluar gimana, jadi nggak jadi. Kita lihat dari di halamannya, tapi nggak masuk sampai ke dalam-dalam. Kita lihat dari situ dan saya katakan, gimana, kamu suka nggak? Kalau saya suka. Gitu. Ya, dan Tuhan tahu itu. Jadi akhirnya uh, saya hubungi tempat itu dan saya juga menunggu anak saya supaya kita bisa bersama-sama pergi ke sana karena saya nggak bisa memutuskan sendiri. Akhirnya kita berdua ke sana. Itu hari Sabtu sebelum Natal. Natal itu hari Selasa ya. Nah, akhirnya kita bikin janji untuk ketemu lagi Januari tanggal 2 karena anak saya vacation ya. Jadi sampai tanggal 2 itu kita janjian untuk menentukan tanah yang mana dan bagaimana paketnya yang akan kita pilih. Tapi tanggal 24 itu hari Selasa itu, siang itu saya nggak enak, saya sangat nggak sejahtera. Saya tahu kayaknya saya harus berjalan sendiri, saya nggak bisa tunggu anak saya balik dari vacation, saya harus jalan. Tapi tanggal 24 itu udah terlambat gitu, kalau saya mau bikin janji sudah terlambat, sudah tutup ya, 25 tutup. Jadi tanggal 26 begitu, anak-anak semua pergi vacation, saya langsung berangkat ke dua rumah duka yang anak saya juga pengen tahu bagaimana keadaan di dua rumah duka itu, dan satu kuburan yang lain. Nah, satu kuburan yang lain ini saya baru bisa lihatnya hari Jumat ya. Tapi saya nggak suka. Jadi begitu sampai habis melihat kuburan itu, saya langsung telepon ya, yang tempat yang di Frederick yang saya penujuin ini. Saya tanya, oke, saya mau ambil, saya nggak ambil paket, tapi ini yang saya mau, ini, dan saya minta dia kasih estimationnya ya, berapa harganya. Dan begitu dia kirim hari Jumat itu, saya langsung kirim ke anak-anak. Tapi saya tetap nggak sejahtera. Saya merasa saya itu malah hari Sabtu itu saya merasa bahwa saya harus punya rumah duka. Saya harus punya rumah duka ya. Di sana namanya funeral home.
Jadi bukan bukan cuma saya harus punya rumah duka loh, enggak, tapi aku harus punya rumah duka. Aku harus punya funeral home. Ya karena itu saya telepon lagi orangnya ini dan saya minta, aduh, tolong ya bisa nggak ya kalau saya ring sekarang saya bilang, saya mau ring sekarang pakai credit card dan nanti kalau ada yang jaga suami saya akan ke sana untuk tanda tangan kontraknya. Tapi orang ini baik juga, dia bilang, enggak, kamu nggak usah ke sini, kita bisa lakukan online. Jadi saya kasih credit card saya dan kemudian dia akan kirim kontraknya malam itu. Dan malam itu saya isi kontraknya, tapi saya nggak bisa masukin. Mungkin karena saya nggak mau ngisi datanya credit card, karena menurut saya sudah di-ring. Sedang ini apa formnya ini kan nanti masuk ke bagian administrasi, saya nggak mau di-ring 2 kali. Jadi saya tulisin dia, aduh saya nggak bisa masukin ini formnya. Jadi minggunya dia kasih tahu saya bahwa nanti kalau dia sampai di kantor, dia akan telepon saya dan kita akan kerjakan lagi sama-sama. Jadi minggu sore itu dia telepon saya, terus kita lakukan sama-sama. Tapi ternyata kredit cardnya itu nggak masuk-masuk. Tapi dia ngomong, it's okay katanya, nggak usah khawatir nanti saya ring lagi. Saya itu kok ya nggak pikir gitu untuk kasih kredit card yang lain. Sampai akhirnya ini telepon udah ditutup. Dari telepon saya itu muncul dari kredit cardnya, dia tanya apa bener ini kamu gitu, jumlahnya sekian dari bla 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 gitu ya. Terus kalau iya mereka mereka akan approve, mereka akan setujui, tapi kalau bukan saya harus ganti kredit cardnya nomornya ya. Nah, jadi saya cepat-cepat, ya saya telepon kredit cardnya, saya kasih tahu, ya itu saya. Terus saya telepon ini orangnya lagi. Iya ini udah di-approve, saya bilang. Tadi itu rupanya mereka minta mau confirm aja ini benar saya. Dan sekarang udah di-approve. Bisa nggak tolong kamu ring sekarang ya, jangan soalnya ini udah di-approve kalau nanti takutnya gimana gitu. Kok dia itu ya mau, kok dia tuh ya terima telepon, kok dia tuh ya mau ngering waktu itu. Karena belakangan saya pelajari bahwa hari Minggu itu tutup loh. Itu hanya berdasarkan appointment aja. Jadi saya nggak tahu, pokoknya dia ngering saya, dia datang itu untuk ngering saya, itu saya udah bersyukur sekali sama Tuhan. Itu kalau bukan Tuhan, siapa yang mau datang hanya untuk ngering ya, untuk orang, dia kan nggak dapat apa-apa gitu hari itu datang. Nah, tapi hanya karena kemurahan Tuhan akhirnya bisa semuanya terjadi, udah di-ring, jadi saya sudah beli ya, sudah punya rumah dukanya. Dan ternyata besok paginya, pagi-pagi suami saya sudah nggak ada. Saya tahunya 8:30 pagi, dia sudah meninggal sebelumnya. Suami saya sudah nggak ada. Kalau saya belum punya rumah duka, hari itu saya akan teleponnya 911. Tapi karena kemurahan Tuhan, hari itu saya bisa telepon rumah dukanya untuk mereka mengirim mobil jenazah untuk mengambil jenazah suami saya. Ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan sungguh baik. Tuhan persiapkan segala sesuatunya dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Karena itu kita nggak usah khawatir apa-apa. Kalau kita bersama Yesus, kita nggak usah khawatir apa-apa. Karena Tuhan sudah mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya.